Selamat datang di Suara Jermanesia. Selamat datang ke episode kelima. Yeay, episode 5. Jadi 2 episode sebelumnya, kami ada menjelaskan tentang jalan menuju Jerman dan juga program-program yang bisa diikutin. Misalnya program au pair atau FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr. Terus juga kami cuma baca itu atau cari informasi dari internet, jadi kami merasa itu mungkin kurang menarik dibandingkan dengan langsung bertanya orang yang ada banyak pengalaman di program-program itu. Jadi akhirnya kami menghubungi salah satu teman dan akan mewawancarai dia hari ini tentang pengalaman dia dan cerita apa aja. Ya, karena dia sudah menjalani hampir 3 tahun au pair di 2 negara Eropa. Jadi kenapa dia bisa menjalani au pair selama 3 tahun? Silahkan didengarkan. Halo teman-teman, selamat datang ke wawancara pertama podcast kami ya. Hari ini atau malam ini kami bertemu dengan teman kami bernama Amalia yang sudah mengumpulkan banyak pengalaman di bidang au pair. Dan karena di episode nomor 3 dan nomor 4 kami sudah membahas topik au pair, kami berpikir itu ide bagus mewawancarai orang yang ada pengalaman au pair. Dan ya, selamat datang ke podcast ini, Amalia. Halo semuanya, kenalin nama aku Amalia. Hai. Ya, Amalia. akhirnya aku. Kita juga di sini ya. Ya, aku di sini ternyata. Kamu Pasti. mau bilang apa lagi? Aku nggak tahu aku mau bilang apa. Agar kalian tahu, kita juga duduk di sini. Oke, ya Amal, apa kabar? Aku baik, kamu apa kabar? Kita juga baik. Ya, baik juga. Baik. Merasa sedikit masuk angin. Ya. Mungkin suaraku sedikit aneh hari ini, tapi gak apa-apa. Ya, Amaya, kamu ada banyak pengalaman dengan hal au pair. Apakah kamu mau mengenalkan dirimu dulu? Mungkin secara singkat, dan setelah itu kami akan bertanya beberapa pertanyaan yang lebih detail. Oke, jadi ini au pair kedua aku di Jerman. Jadi sebelumnya aku pernah di Denmark. Dan ya, sekarang aku di Jerman karena aku punya tujuan lain. Oh, gitu. Apakah kamu udah mau spoiler tujuan apa? Atau harus simpan itu untuk nanti? Jadi aku emang di sini niatannya tuh pengen belajar bahasa Jerman, makanya aku au pair lagi. Kan itu katanya tuh bagus banget ya kalau au pair di Jerman karena aku bisa ke language course, dibiayain untuk kursus bahasa Jerman. Udah gitu kan di Jerman kebanyakan orangnya tuh lebih bahasa Jerman banget ya. Beda kalau di Denmark itu kayak 90% penduduk Denmark bisa bahasa Inggris. Jadi bahasa Danish tuh kalau belajar nggak terlalu kepake, tapi kalau di Jerman kan kepake banate. Nah, makanya kalau misalnya aku bisa bahasa Jerman, aku sih pengennya nanti pengen kayak Ausbildung gitu. Oke. Ya, menarik ya. Ini cukup mirip dengan jalan yang kami menjelaskan di episode dulu. Iya. Tunggu, mati. Amal masih di situ? Apakah kamu masih ada di situ? Maaf teman-teman, jaringan internet gak terlalu bagus di sini ya. Oh, ininya. Oke, Amal masih bisa dengar kita? Oh iya, kamu udah kembali. Iya, sekarang bisa. Bagus, ya. Tapi, dan kamu mau belajar bahasa Jerman, mungkin ambil Ausbildung. Iya, betul. Apakah kamu pikir bahasa Jerman itu merasa susah untuk dipelajari? Karena kamu dulu tinggal di Denmark, dan aku berpikir Jerman itu sudah susah, tapi bahasa Denmark itu mungkin lebih susah lagi. Kalau aksen mungkin Denmark lebih susah, tapi kalau untuk belajar bahasanya Jerman lebih susah karena tiap kata tuh ada gendernya gitu. Nah, apa bahasa Denmark? Danish? Danish? Ya, dalam bahasa Danish. Oke. Apa juga ada
gramatik atau hal-hal ya artikel sama kayak di bahasa Jerman? Ada tapi kayaknya nggak terlalu banyak. Aku juga lupa soalnya aku belajar kayak sampai modul satunya doang itu 3 bulan. Lalu aku berhenti terus belajar Jerman. Oh, oke, ya. Semoga ini akan kurang susah dari Danish. Jadi mungkin gimana dengan motivasi pertama menjadi au pair? Dan ya, aku juga mau tanya, kenapa pilihan pertamanya itu Denmark? Jadi waktu itu karena sebenarnya aku sempat tahu soal Jerman, tapi di Jerman waktu itu kan butuh bahasa kan, butuh level bahasa. Dan waktu itu aku kerja gitu di Indonesia dan aku nggak punya waktu, bener-bener nggak punya waktu. Jadi hidupku cuma buat kerja waktu di Indo. Dan akhirnya aku pakai agent dan agent itu cuman kasih pilihan yang ada di Skandinavian doang. Jadi di Swedia, Denmark sama Norwegia. Makanya aku dapetnya di Denmark. Oke, jadi kamu pakai agen dari Indonesia. Itu agen dari Indonesia atau agen dari Jerman? Dari Indonesia. Oke. Mungkin ini menarik. Soalnya sebelumnya kita jelaskan itu cari keluarga au pair sendiri. Ternyata juga ada agen yang mencarikan itu ya. Iya, ini bagus juga sih. Maksudnya kalau untuk pertama kan, aku waktu itu juga nggak ada waktu masalahnya kan, jadi nggak bisa ngecek banyak. Akhirnya pakai agent, jadi dia yang urusin cari keluarga. Kalau misalnya pakai agent gitu harus bayar nggak atau gimana? Iya, aku harus bayar waktu itu. Oke. Oke, tapi mungkin kamu pikir itu walaupun harus bayar, namun itu bermanfaat. Ya, waktu itu sih menurut aku lumayan ngebantu ya. Dan kebetulan aku nemu host pertama aku tuh di Bali. Jadi dia lagi liburan di Bali dan kebetulan aku tinggal di Bali waktu itu. Oke. Ngerti. Kamu udah ada pekerjaan di sana, tapi masih kamu memutuskan mau ke Eropa untuk tujuan final belajar bahasa Jerman. Sebenarnya bukan bahasa Jerman juga sih, tapi kayak lebih memperluas pengalaman. Kebetulan kan background aku kan di bidang tourism ya. Menurut aku kalau pindah-pindah itu bagus gitu. Mempelajari banyak kultur dan segala macam. Jadi ada berhubungan juga dengan passion aku. Oke, itu menarik. Oh, keren ya. Keren. Ya. Apakah kamu merasa seluruh proses itu susah? Mungkin khususnya pengajuan visa untuk cari au pair atau agenmu mengatasi itu semuanya? Kalau untuk visa pastinya sendiri kan. Tapi kalau waktu dari waktu aku dari Indonesia, waktu aku ngurus visa buat ke Denmark itu, dia tuh panjang, pakai interview dan pertanyaannya tuh banyak banget. Gitu. Tapi kalau pas dari Denmark ke Jerman itu gampang. Mereka tuh nggak nanya aku apa-apa, mereka cuma butuh dokumen kayak paspor sama bukti residen, udah. Lebih simpel. Lebih simpel ya. Ya, tapi mungkin karena kamu udah dari Denmark maksudnya ke Jerman, bukan apply dari Indonesia, tapi waktu kamu apply dari Indonesia ke Denmark itu juga kamu ada interview segala macam di kedutaan ya. Iya. Oke, ya itu hampir betul. sama dengan proses kalau mau jadi au pair ke Jerman juga. Dan, kamu merasa kamu sebagai au pair dari Indonesia, apakah kamu bisa berkeliling Eropa secara bebas? Maksudku sebelum corona. Saat ini pasti nggak Kalau bisa waktu lagi. di Denmark ya. Ya. Kalau waktu aku di Denmark, ya aku banyak jalan-jalan karena di Denmark itu lumayan juga untuk pocket money-nya nggak kayak di Jerman kan agak kecil ya. Iya. Tapi kalau di Denmark itu double dari sini, jadi aku bisa travel banyak. Tapi gimana dengan biaya hidupnya kalau dibandingin dengan Jerman? Biaya hidup kalau menurutku Denmark lebih mahal sih, tapi beda sedikit lah. Dan Ya, silakan. kita sangat tertarik dengan cerita ini. Jadi waktu di Denmark itu kamu au pair juga selama 1 tahun, betul? Hampir 2 tahun. Wah, panjang ya. Di Jerman hanya bisa 1 tahun untuk orang Indonesia. Iya,
Jadi di Denmark Iya, itu bisa kalau 2 tahun, dan berapa tahun bisa 2 maksimal? tahun. 2 tahun. Oke, ini menarik. Oke, dan ya kamu au pair di Denmark selama 2 tahun. Nice. Terus tugas kamu sebagai au pair apa aja, Mal? Dan apakah ada perbedaan di antara Kalau Denmark dan Jerman? iya ada. Kalau menurut aku di Denmark itu orangnya tuh lebih ke kebersihan. Mhm. Jadi lebih ke rumah. Dan ini bukan terjadi sama aku aja, tapi sama teman-teman aku juga. Kayak mereka tuh kalau ke anak, mereka lebih pengen mereka yang jaga anaknya. Tapi kalau di Denmark tuh mereka lebih pengen tuh au pair-nya untuk kerja, untuk ngerjain tugas rumah. Kayak gitu. Oke, ya. Tapi Oke. sebenarnya tugas au pair bukan untuk ngerjain tugas rumah. Mungkin di Atau di mungkin Denmark beda. itu berbeda. Ya, mungkin vertraknya beda ya, Hmm. kontraknya. Jadi sebenarnya emang pemanfaatan habis-habisan sih di Denmark karena udah banyak kasus juga kasus buruk tentang au pair di Denmark karena ya itu eh, kita jadi kesannya kesana sebagai budak bukan Oh, untuk jadi, Aduh, pengalaman. tapi sebenarnya di kontraknya itu memang untuk anak, bukan? Atau emang, Jadi aku sempat dapat kontrak baru lagi waktu itu sempat perpanjang karena paspor habis jadi bikin visa lagi di Denmark dan mereka sekarang tuh dari pemerintahnya bahkan mengizinkan au pair-nya itu untuk ngerjain kerjaan rumah yang harusnya kan kalau au pair itu yang light cleaning aja gitu, bersih-bersih biasa. Tapi kalau di Denmark itu dibolehin untuk kerjain sampai deep cleaning. oh wow, oh, oke, ya ini pasti berbeda Ya, dengan ya au pair. niat au pair di Jerman. Oke, Terus, ya, jadi apakah kamu merasa di Denmark kamu di keadaan perbudakan? oh iya pastinya aku sering nangis waktu di Denmark kan karena nggak kuat. Iya Oh, karena parah banget dan itu bukan aku aja, hampir seluruh temen aku itu udah ganti host family. oh, dan tapi kalau masih di Denmark kamu tidak ganti host family? Enggak, waktu itu kan aku pikirnya, ah udahlah aku fokus aja sama bahasa Jerman aku, terus aku langsung ke Jerman. Karena tujuan aku kan pengen ngikutin program yang ada di Jerman kan. Dan tiba-tiba corona datang, akhirnya nggak bisa kan. Akhirnya jadi stay lagi sama the same host family gitu. Tapi nanti kamu sudah datang ke Jerman, kamu terus ganti host family lagi ya? Kam- kam- Aku sempat ganti 1 kali. Iya, aku mengingat kami pernah mengunjungimu di kota Tübingen? Tübingen, ya, Tübingen. 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 Iya, kota cantik ya, tapi mungkin host family itu tidak merasa cocok dengan ekspektasimu ya. Iya, karena aku kan udah pengalaman buruk di Denmark, jadi pas dapet host family yang, wah kayaknya sama lagi, aku memutuskan pindah pas dua minggu di sana gitu. Kayak udah ada insting ya, oke ini nggak akan bener nih ke Iya depannya, betul, gitu, mending pindah aja, ya. Insting itu benar-benar. Ya, naluri bertahan hidupmu. Ya, iya lebih baik tuh pindah di awal daripada pas udah di akhir-akhir itu pasti banyak mikir kan. Kalau di awal kan masih fresh, jadi udah pindah-pindah gitu. ya, aku setuju itu. Oke, nice. Ini menarik. Oh ya, Mal. Terus sekarang bedanya au pair di Denmark sama di Jerman, kamu lebih suka di mana? Di sini sih sebenarnya suka itu relatif sih ya. Jadi kalau di sini aku lebih ke anak jagain, Ya, tapi bersih-bersih juga, tapi nggak banyak, nggak segila di Denmark gitu. Dan tapi di sini aku lebih capek sih karena jaga anak capek banget. Dan family itu ada berapa anak? Dia ada 2 anak. 2, oke. tapi mereka sangat aktif. Iya, dua-duanya cowok. Oh, wow. Oke. Oh. Dan umurnya berapa? 5 sama 9 tahun. Tapi berantem terus. Oh ya, umur-umur segitu mereka sangat lagi kayak kalau kita bilang lagi bandal-bandalnya anak-anak umur segitu ya. Iya, ya ampun. Aku capek banget. Dan selain menjaga anak, apakah kamu ada tugas rumah di sana juga?
Paling nyuci baju anak sih, semua yang berkaitan sama Dengan anak. anak. Tapi ada juga aku suka disuruh, jadi tiap Jumat itu aku harus setrika baju orang tuanya. Oke. Aku senang setelah corona mulai, aku tidak pernah menyetrika bajuku lagi Ya. karena terus di home office, dan kalau ke kantor aku selalu memakai kemeja yang rapi. Tapi di home office hanya kaos atau hoodie. Pakai hoodie. Atasan rapi, bawah tidak ada. Bawah cuma pakai sarung. Ya, di bawah aku selalu memakai Iya. sarung. Oke. Ya. Ya, tapi oke, di sini apakah kamu merasa tempat itu nyaman dan akhirnya pengalamanku merasa layak? Aku nggak merasa apa-apa sih jujur pas setelah ketiga kalinya gitu jadi au pair, setelah pindah gitu ya. Aku malah kayak biasa aja, nggak ngerasain apa-apa, kayak mungkin aku udah menerima kenyataan kalau inilah au pair gitu. Oke, Karena udah hampir maaf, It's kamu dulu, okay. kamu dulu. Oke, ini udah mau ketiga tahun jadi au pair ya. Dan maksudnya Iya, benar. maksudnya juga kayak udah tahu gimana asam manis kehidupan au pair. Jadi kayak ya udahlah, Iya, kalau ini udah ya mau kayak udahlah. ngerasa pengen cepet-cepet Betul. kelar gitu nggak sih? Iya, benar-benar. Jadi kayak jalanin aja lah. Ingat tujuan awalnya tuh apa gitu. Ya. Iya. Dan waktu luangmu gimana? Semoga kamu selain menjaga anak dan menyetrika baju, semoga kamu ada waktu luang ya. Weekend sih, aku dapat weekend off di sini. Kalau waktu di Denmark kan cuma 1,5 hari tuh. Kalau di sini aku dapat 2 hari, jadi lumayan lah. Oke. Dan aku gak tahu apakah kamu mau bilang kamu tinggal di kota mana? Atau rahasia? Di Welver. Aku tinggal di Welver. Gak bakal ada yang stalk aku kan? Sebenarnya aku gak tahu kota itu. Aku juga nggak tahu. Ini di mana? Aku baru dengar itu pertama kali. Apakah itu kota kecil? Welver. Ini sih nama desanya, tapi aku tinggal di Kreisos. Kreisos itu di Zeus, antara ya. Dortmund, Oh ya. Zeus, ya, di Zeus, antara ya. Dortmund sama Münster. Oke. Oke, dan gimana dengan Keadaan di sana. keadaan di sana dan tujuan bertukar bahasa dan juga budaya? Apakah kamu merasa ini tempat bagus untuk mengamati budaya Jerman dan orang Jerman? Iya, aku merasa kok. Jadi aku kan tinggal di desa gitu. Aku pikir ya nggak bakal gimana-gimana, bakal kesulitan juga kan untuk ngomong atau apa. Ternyata di sini orang-orangnya tuh ramah banget. Bahkan kayak nggak kenal aja suka saling nyapa. Dan bahkan kalau misal aku beli sesuatu, kadang orangnya ngajak ngobrol. Jadi tanpa sadar aku latihan juga bahasa Jerman gitu. Oh, bagus sekali. Jadi Ya. kamu merasa kamu diterima dengan baik di Iya. like Di how do you say lingkungan. welcomed? Disambut. Disambut. Oh ya. Disambut. Disambut dengan baik. Iya. Nice. Iya, orangnya ramah-ramah. Ya, aku juga merasa waktu awal-awal pertama kali datang ke Jerman, mereka ramah, dan walaupun kamu ketemu di jalan, ada beberapa orang yang menyapa, dan ya, like guten Morgen, atau ngucapin selamat pagi atau selamat siang. Ya, dan mungkin di desa itu akan lebih ramah atau... Mungkin lebih ramah, Iya, tapi betul. juga lebih kepo. Kalau misalnya kalau kamu sudah, aku dilahirkan di kota besar di Köln, tapi umur 5 atau 6 tahun orang tuaku pindah ke pelosok. Karena mereka berpikir lebih baik untuk membesarkan anak di dekat hutan. Apa kamu juga punya au pair? Aku tidak punya au pair. Oh, shadow. Tidak ada orang yang mau mengunjungi desa kecil itu. Oke. Dan ya, waktu masih kecil aku merasa itu bagus, aku bisa main di hutan. Tapi waktu remaja aku merasa oke, ini neraka. Enggak, there's nothing here. And Bosen hanya ya. ada 1 bis per hari ya, dan
Wow, ya. untuk Oh, iya, bawa aku ke benar. kota. Ya. Dan aku Betul, di nggak sini ada juga. nggak ada motor, belum bisa Ah, mengemudikan mobil, dan aku merasa ini penjara. Dan ya, mungkin orang ramah, mereka menyapa di luar, tapi di belakang punggungmu mereka shit talk kamu. Mereka Oh gosip ya, bilang apa? banyak. Orang Asia tuh, orang Asia lewat. kayaknya enggak semua Hah? orang sih Nek, kamu Iya, belum tinggal di desa? betul. Oke, Enggak. aku belum tinggal Tapi di di desa. sini Nice. nenek-nenek semua. Jadi Oh ya, udah pada tua, jadi ngapain gosipin anak muda? iya benar. Dan juga kayaknya mereka lebih mau gosip sesama nenek-nenek kayaknya. Iya, ya. Gosip itu Iya, di Atau antara nenek-nenek. gosipin kakek-kakek yang masih tampan. Ya, tapi kakek-kakek di sini juga masih pada cakep nggak sih, Mal? Wah, Ya, ada. nggak pernah liatin. Nggak Nggak interest. pernah liatin ya. Aku merasa semua kakek Jerman either mereka sangat imut Ya, mereka atau imut. mereka menjadi orang like tua yang tidak bahagia dan selalu marah dan selalu mengeluh tentang semua hal, dan ya Apa kamu lagi aku curhat? gak tahu yang di antara, aku hanya tahu yang sangat imut dan yang sangat menjijikkan. Oke, kamu lagi curhat sepertinya. Curhat? Curhat. Pengalaman nih Terus tinggal saya- di desa. Apa artinya Mal, curhat? apa artinya curhat? Apa artinya curhat? Curhat tuh kayak kamu mengeluarkan isi hati kamu. Ya. Isi Iya. hati kamu ceritakan. Aku mengeluarkan isi like traumaku sebagai seorang remaja yang harus tinggal di desa. Ini kebalikan ya, yang dari desa pengen ke kota, kota pengen ke desa. Selalu kayak gitu. Ya. Ya, Mal, sambutan keluarga kamu yang terakhir ini, yang baru ini, yang saat ini, waktu kamu datang pertama kali gimana? Mereka sih lebih excited ya, tapi mereka juga sebelumnya udah pernah punya au pair tuh banyak. Mhm, Dan ya mereka udah biasa lah menghandle au pair gitu. ya. Aku ada satu cerita temanku, dia mau au pair, dia jadi au pair, waktu dia datang itu kamarnya masih kosong. Jadi nggak ada Jadi Nggak perabot. ada perabotan, nggak ada kasur, dan keluarga angkatnya itu bilang, oke, kita bisa beli kalau kamu mau. Dan mungkin 2 atau 3 hari pertama dia tidur di sofa gitu, karena nggak ada sama sekali tempat tidur. Dan keluarga angkat mereka terkejut. Orang Indonesia butuh kasur? Aku pikir mereka. Sean. Oh itu parah sih, tapi emang banyak kayak gitu. Waktu aku di Tubingan kan juga, aku pertama datang dijanjiinnya aku tidur di sini, ternyata belum siap. Itu parah banget, berantakan di mana-mana. Dan pertama kali aku datang, aku ngevakum kamarku sendiri. Oh wow. Kayak harus Kayak mereka- bersih-bersih. Jadi kayak, Ya, tapi mungkin itu alasannya mereka mau punya au pair untuk menjaga anak, karena keluarga terlalu sibuk dengan kerjaan mereka dan hal-hal lain. Mungkin kalau ya, untuk keluarga yang santai, mereka tidak butuh au pair. Iya. iya betul. Ya. Kamu tadi menyebut tujuanmu itu setelah sudah belajar Jerman, mungkin ambil Ausbildung atau FSJ? Jadi bulan depan aku mau FSJ dulu sih. Jadi kayak memperlancar bahasa Jermanku dulu lah ya, sampai bagus, sampai aku bisa daftar Ausbildung di jurusan yang aku pengen. Kayak mau ambil FSJ di mana? Di Duisburg. Dan di bidang apa? Itu aku bakal volunteer sama yang buat disable people, yang orang-orang cacat, kelainan mental. Oh, nice. Dan itu selama berapa lama, Mal? Buat 1 tahun ya? Iya, itu buat 1 tahun, tapi bisa keluar sebelum itu juga bisa. Ah, Atau oke. lebih juga bisa. Persyaratannya untuk
maksudnya untuk daftar Efesiot itu apa susah atau enggak? Kamu bisa siapin semua persyaratannya di Jerman ya, semuanya. Dokumen yang kamu butuhin itu ada semua di sini. Iya, jadi pertama aku beberapa ada yang langsung ngehubungin tempat kerjanya dan baru nanti langsung diterusin ke Traeger. Biasanya kan Traegernya tuh yang nyariin kita tempat kerjanya. Dan tapi aku kebetulan langsung hubungin tempat kerjanya, terus aku dilanjutin ke Traegernya dan ya pengurusan dokumen dan pastinya ada interview sama tempat kerja, interview sama Traegernya juga. Mau tahu dong? Ini aku mulai pakai bahasa gaul biar Susu nggak ngerti. Mau tahu dong? Aku ngerti dong. Oh, oke. Mau tahu apa sih? Oh, nice. Wow. Halo, persyaratan bahasanya apa, Mal? Kalau misalnya mau daftar Efesiot? Aku sih nggak diminta sih, nggak ada. Justru pas serius? sampai sini ya kayaknya mereka kayak aku kan pernah iseng-iseng ngelamar Ausbildung juga. Mereka tuh nggak ada yang nanyain persyaratan bahasa. Oh. Kayaknya mereka pas telepon mungkin mereka kayak apa ya, lihat kamu tuh ngerti bisa jawab, mungkin itu udah cukup kayaknya sih. Sebenarnya sih kalau misalnya ada persyaratan biasanya diminta tuh kalau Efesiot A2 atau B1. Kalau dari rumah sakit malah mintanya dia B2 kayak gitu. Tapi banyak tempat sih selama aku daftar interview mereka nggak ada minta persyaratan bahasa. Iya, mungkin persyaratan bahasa itu kalau misalnya kita masih di Indo itu untuk visa kayaknya ya. Iya, Untuk betul, apply visa betul. mereka minta sertifikat bahasa, tapi kalau misalnya udah di Jerman dan apply di sini, mungkin mereka lebih bakal nerima yang praktek, maksudnya interview, mereka ngelihat langsung kemampuannya kayak gimana, ya udah Iya, kayak betul. gitu, nggak harus lihat dari tertulis. Sepertinya. Ya, ini adalah motivasi baik untuk memulai proses dengan au pair dan tahap selanjutnya Efesiot, tahap selanjutnya Iya. Ausbildung, tahap Terus selanjutnya kerja. Lalu, jadi kaya. Amin. 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 Iya, amin. Bisa dibalik gak? Kaya kaya. dulu ya, jadi Kaya dulu nanti main ke Jerman. kalau nggak kaya dulu Iya. nggak usah Efesiot, nggak usah au pair, nggak Au usah pair, menderita dulu iya, ya nggak? betul. Mal? Oke. Menderita dulu baru kaya. Ya, oke. Maaf teman-teman pendengar, kami harus mengubah rekomendasi kami. Ya, kalian harus jadi kaya dulu. Oke, aku pikir kamu mau bilang apa. Aku udah dengerin Iya, dengan serius. dikira dia mau penutupan. Iya, makanya tiba-tiba, kenapa dia mau penutupan? Iya. Oh ya, berhubung kita di awal juga ada bahas tentang culture shock, Oh ya, culture betul. shock, Ini culture shock, episode gegar budaya. pertama ya. Mal, gegar budaya yang kamu alamin waktu pertama datang di Denmark sama di Jerman, mungkin itu beda, mungkin aku nggak tahu. Makanan sih ya pasti. Oh iya, Ya pasti makanan, terutama kayak di Jerman, makanan itu banyak pakai wine. Dan ya kayak pakai apa? bir itu air biasa. Anggur? Iya, Oke. Ada? ya anggur, alkohol. dia Iya, orang Jerman aku nggak pernah masak. masak pakai wine. Aku tidak pernah Aku masak di sini. memakai anggur. Aku di sini pakai terus white wine, red wine. Itu untuk masak daging atau Iya, semua betul. masakan? Masak daging. Mungkin karena kamu vegetarian, kamu nggak masak daging. Ya. Iya. Nah, tapi Laura, flatmateku, dia juga pernah memakai anggur putih untuk memasak risotto. Oke. Ya. Hmm. Jadi, awas teman-teman, ada makanan yang tidak halal karena ada anggur di Iya. dalam. Haram. Terus apa lagi Mal? Ya minum juga kan, kayak bir itu jadi kayak air putih aja, kayak biasa aja gitu. Terus paling kayak toko sih ya, tiap minggu tutup semua di Oh sini. iya, Kalau di aku Denmark juga. itu masih buka. Denmark masih buka kan, terus kalau di sini Ya, kan tutup di- tuh.
Denmark buka, Belanda buka, Perancis aku nggak tahu. Mungkin juga di Belgia juga. Jerman satu-satunya negara yang masih peduli hari Iya. Minggu. Ini sangat Tapi kalau mengganggu. tapi kalau di Denmark ya, dia emang buka tiap hari. Tapi tokonya tuh selalu tutup di awal, kayak jam 5, jam berapa tuh udah tutup duluan. Jadi kayak mereka kayaknya nggak butuh uang. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu di Jerman ini juga seperti itu masih. Mungkin 2 dekade yang lalu waktu aku masih kecil, mereka juga tutup mungkin jam 6 dan secara bertahap mereka memperpanjang itu mungkin ke jam 8 dan waktu itu ada banyak orang yang protes, itu terlalu lama, dan sampai saat ini ada pasar swalayan yang dibuka sampai jam mungkin 12 malam. 12 malam atau setidaknya 10 malam, ya. Dan ja, Gott sei Dank ist das schon normal. Karena untuk orang yang punya pekerjaan biasa ya mereka selesai kerja jam 5, jam 6, mungkin jam 7 malam. Dan beberapa dekade yang lalu, waktu itu pasar swalayan sudah ditutup. Dan mereka gak bisa belanja. Ya, Iya. untung Repot sekarang juga itu buka sampai malam. Gimana di desa tempat kamu sekarang tinggal? Apa supermarket dan yang lain-lain itu? Apa fasilitas kotanya lengkap kayak tempat belanja atau apa ya tempat wisata? Apa banyak nggak di dekat rumah? Sedikit sih yang mereka jual kayaknya juga yang penting aja, dan karena di sini banyak orang tua jadi fashionnya tuh kayak fashion orang tua semua. Fashion orang tua tapi mahal semua kayak butik-butik gitu nggak Iya. sih, Mel? Iya, dia paling kayak milih-milih gitu. Ada sih yang murah, ada juga, cuman kayak isinya tuh nggak banyak. Paling harus ke kota lain gitu. Ya, kalau nggak online shop aja. Ya, Iya dan betul, online sih lebih fleksibel. Ya. busana orang tua Jerman itu selalu berwarna abu-abu atau beige. Nih. Kebanyakan orang tua Jerman, orang yang sudah tua, maksudku kakek nenek, mereka tidak suka menggunakan banyak warna. Oke. Kebalikan Mungkin dong mereka sama mau- Denmark. Denmark berwarna ya. Ya, Denmark enggak, dia selalu casual, warnanya tuh hitam. Hitam mulu, apalagi kalau New Year's oke. ya. Kayak semua tuh pakai baju hitam, kayak ada yang meninggal. Kalau di Jerman aku lihat lebih warna-warni. Bahkan Iya, aku tabrak pikir motif juga. di sini banyak. aku mau bertanya apa yang kamu paling suka tentang Jerman dan apa yang kamu paling tidak suka tentang Jerman. Aku suka sama bahasanya, bahasa Jerman. Itu biarpun susah, tapi masih lebih enak dipelajarin. Terus juga aku suka sama orang-orangnya. Di sini tidak seperti yang dibilang di luar kan biasanya katanya orang Jerman judes-judes kayak gitu. Tapi nyatanya pas aku kesini mereka tuh ramah banget dan aku seneng aja kayak gitu. Udah gitu di Jerman juga culture-nya tuh banyak ya karena banyak imigran juga. Jadi mereka lebih open mind aja sih. Kalau ngelihat orang yang beda mereka udah biasa gitu. Oh ya, ngomong-ngomong masalah orang Jerman yang katanya judes, tapi kamu menemukan mereka orang ramah. Artinya Judas. Judes itu like ima cemberut, ima buse sein. Buse. Cold lah, Oke, cold kasar. gitu. Kasar ya. Pernah kena rasis nggak, Mal? Selama tinggal di Jerman? Rasis? Enggak sih, aku nggak pernah. Cuma mungkin host aku ya, sometimes kalau mungkin lagi bete atau apa, aku kadang merasa kayaknya host aku agak sedikit rasis gitu sama aku. Oh ya, Ya, rasisnya itu karena- kayak dia bawa kayak gimana? ya misalnya bawa soal Asia kayak gitu. Oke. Mhm. Atau bilang ya. cewek dari sini nih datang ke sini cuma buat cari suami bule kayak gitu. Apakah Oke. kamu udah menemukan suami bule? On the way. Enggak. Still in the oven. way, ya. Still cooking. Still cooking. Iya.
Iya. After Iya, corona kayak ya, nunggu. after corona. After corona, iya betul. Iya, sekarang After corona susah. kamu harus Akses kesini ke ditutup. Köln. Iya, kalau di sini aku lagi lockdown. Oh iya, sama di Oh. sini juga. Ya. Dan di episode Kulturshock, episode pertama kami juga ada pertanyaan apa yang kami ingin ubah tentang budaya negara asli dan negara masing-masing. Jadi apakah kamu mau menjawab pertanyaan itu juga? Apa yang kamu ingin ubah tentang budaya atau tingkah laku orang Jerman dan juga di Indonesia? Kalau menurut aku sih, kalau kultur mungkin sebenarnya nggak usah diubah ya, karena itu ciri khas. Tapi mungkin lebih open mind aja. Jadi kalau misalnya kamu boleh punya kultur kamu sendiri, tapi kamu juga harus menghargai kultur orang lain. Gitu sih. Nice. Jadi ini untuk Jerman dan Indonesia dua-duanya? Ya, bisa jadi. Iya. Bisa Ya, jadi. yang Betul. penting Ya, ini terbuka keren. aja. Ya, Iya, nggak perlu saling harus menerima. ngerubah. Iya, nggak usah ngerubah. Justru kultur itu adalah ciri khas gitu kan. Karena kalau misalnya Tapi- kamu nggak punya kultur, ya gimana gitu. Ya, aku setuju juga. Terus ini kan kamu udah mau hampir 3 tahun jadi au pair. Kamu kayak nyaranin nggak atau kayak ngasih, menurutmu program au pair ini apa menurutmu ini layak buat diikutin oleh orang yang mau, mungkin yang punya niat mau jadi au pair gitu? Ya. Apakah Kalau kamu akan menyaran itu pada orang lain? Kalau untuk negara ketiga seperti Indonesia, negaraku, ya yang agak susah gitu ya. Maksudnya kalau untuk pengalaman ke luar negeri kan aksesnya terbatas ya menurut aku ya. Iya. Paspor kita banyak nggak diterima juga sama negara luar. Dan menurut aku au pair ini jalan yang benar-benar membuka orang Indonesia khususnya untuk mempunyai pengalaman di luar dari comfort zone mereka gitu. Dan udah gitu juga proses au pair itu nggak sesulit kayak mau cari university atau yang lainnya gitu. Jadi menurut aku ini layak dicoba sih. Karena kalau host family itu ya baik atau enggaknya kan itu untung-untungan juga. Dan kalau udah nyampe sini kan kalau misalnya nggak cocok ya bisa pindah atau bisa cari lagi yang lain atau ya udah, karena au pair juga biarpun kayak kesannya 1 tahun tapi mereka itu tidak memaksakan kita untuk stay 1 tahun gitu. Ya, Ya. setuju. Jadi menurut Amalia program ini layak untuk diikutin ya. Iya, betul. Bagus. Ya, mungkin ini sudah semua pertanyaan kami. Oke. Apakah kamu ada pertanyaan, Amalia? Atau apakah kamu mau plug Instagram atau YouTube-mu? Atau apakah kamu mau orang menemukan kamu online? Atau kamu mau di bawah radar Menjadi rahasia. rahasia aja? Aku punya YouTube channel, tapi itu Ya, aku isinya udah lebih nonton ke kemarin. Ya, Aku aku juga nonton yang Itu terbaru isinya- yang kamu review tentang belanja berpakaian, belanja online shop di Shine. ya. Aku juga Tapi itu pernah lebih belanja ke di situ. review. Lebih ke review gitu sih. Aku pernah ini sih, beberapa aku ada juga kayak share pengalaman aku sebagai au pair. Terus pengalaman teman aku juga. Jadi mungkin kalau kalian yang tertarik atau butuh info misalnya mau ke Denmark atau ke Jerman, kalian bisa cek YouTube aku di Amalia. Ya, oke. Oh, Amalia. OH space Amalia. Nice ya, buat teman-teman yang mau info, cari-cari tentang Amalia, bisa langsung ke YouTube channelnya ke Amalia. Nice. Oke. Terima kasih banyak, Mbak. Dan Ya, terima kasih juga buat kalian. ya, Sama-sama. dan semoga kita bisa ketemu di luar di realitas Ya. face to face. Semoga kalau corona sudah selesai. Ya. Kita tunggu kamu di Amin. Köln atau kita kunjungin Amalia. Nih, Amalia yang harus ke Köln Ya, lagi. atau kami ke Duisburg. Oke ya. Dan ya semoga Iya, kan deket tuh. lancar-lancar. Mhm. Iya, Semoga- makasih. Kalian juga. Dadah.
Dadah! Terima kasih atas sudah dengarkan interview kami sama Amalia. Dan terima kasih juga Amalia udah bersedia untuk berbagi ceritanya. Cerita ini sangat menarik. Ya, dan semoga informasi dari episode ini bisa berguna untuk teman-teman. Dan ya, tolong silakan kirim feedback. Apakah kalian suka episode wawancara seperti ini atau tidak? Apakah informasi bisa bermanfaat untuk kalian? Betul. Dan kalau masih ada pertanyaan, ya silakan bertanya langsung lewat email suaragermanesia@gmail.com atau lewat Instagram kami di Suara Germanesia atau juga lewat YouTube channel kami juga namanya Suara Germanesia. Ya, dan jangan lupa subscribe di Instagram, YouTube, Spotify, Anchor, semuanya. Dan jangan lupa juga untuk bagikan selalu ini kepada teman-teman yang lainnya. Semoga ini bermanfaat dan juga bisa digunakan untuk tambahan informasi. Oke, udah ya. Ya. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Tschüss.